Halo sekawan, selamat datang di konten Ringkas Film. Kali ini Bli Min akan membahas alur cerita film yang memberikan adegan yang sangat brutal. Film ini berjudul Havoc yang dirilis pada tahun 2025. Film ini menceritakan tentang detektif ogah-ogahan yang menyelamatkan putra seorang politisi yang diculik oleh sekelompok sindikat. Jika kalian penasaran, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar Bli Min semakin semangat untuk membuat konten-konten selanjutnya. Jadi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan aksi kejar-kejaran di sebuah kota dengan tingkat kriminalitas yang sangat tinggi antara 4 orang perampok yang membawa mobil truk dan beberapa polisi yang mengejar dari belakang, sehingga menyebabkan kecelakaan. Lolos dari polisi, para perampok yang dipimpin oleh sepasang kekasih bernama Charlie dan Mia, mereka langsung turun dari mobil untuk menyerahkan barang hasil rampokannya. Di sana sudah ada orang yang menunggu, yaitu seorang bernama Ching yang merupakan anggota kelompok Triad Asia. Setelah Ching mengantar mereka berdua ke dalam, di sana kita diperlihatkan seorang pemuda yang merupakan putra dari bos besar Triad. Rupanya barang yang mereka rampok ternyata berisi obat kuat yang sangat berharga dan mereka mendapatkan bayaran yang sangat tinggi. Saat Charlie dan Mia masih di dalam, muncullah sebuah mobil yang berisi manusia bertopeng yang menyuruh Ching untuk cepat-cepat pergi. Di sisi lain, kita diperlihatkan seorang detektif yang bernama Walker yang sedang membeli hadiah untuk putrinya. Di mana ternyata Walker berpisah dengan istrinya gara-gara Walker sering menerima uang sogokan. Maka Walker sangat kesulitan merayu istrinya agar mengizinkannya untuk menemui anaknya. Setelah ditolak bertemu putrinya, Walker pun melanjutkan patrolinya bersama rekannya yang bernama Ellie. Berbeda dengan Walker yang sudah ogah-ogahan menjadi polisi, Ellie tampak masih bersemangat dengan tugasnya. Tak lama, Walker mendapatkan telepon dari operator untuk mendatangi sebuah TKP penembakan yang baru terjadi. Setiba di lokasi, Walker pun terkejut melihat beberapa mayat berlumuran darah dan salah satu korbannya adalah putra dari bos besar Triad. Dengan pengalaman puluhan tahun Walker bekerja, ia pun memiliki skill prediksi untuk melihat bagaimana pelaku melakukan penembakan. Salah satu petugas pun menunjukkan rekaman CCTV yang memperlihatkan wajah seseorang pemuda yang tidak lain adalah Charlie yang diduga sebagai pelakunya. Karena sempat mengenal sosok Charlie, Walker pun berusaha bersikap biasa saja seolah-olah tidak mengenalinya. Tak perlu banyak cincong, Walker pun pergi ke suatu tempat untuk menemui seseorang yang merupakan ayah Charlie, yang ternyata adalah seorang wali kota yang paling dihormati yang bernama Lauren, di mana ia sama seperti pejabat pada umumnya. Ia memiliki sisi kelam di belakang layar, sering menggunakan uang haram untuk menunjang karirnya. Dan salah satu orang kepercayaan di lapangan adalah si Walker ini. Dengan Charlie putranya terlibat dalam kejahatan, Lauren pun meminta tolong Walker untuk mencari putranya dan membawa pulang. Namun, karena Walker sudah lelah melaksanakan pekerjaan kotor ini, ia pun berkata untuk berhenti melakukan pekerjaan kotor setelah berhasil memulangkan Charlie. Keesokan harinya, kita diperkenalkan pada bos besar Triad yang merupakan ibu dari putra yang sudah mati, di mana ia sangat sedih setelah melihat jasad putranya. Bu Bos pun langsung menemui Ching dan 3 anak buahnya untuk meminta pertanggungjawaban atas kematian putranya.
kembali lagi ke Walker yang akan menemui salah satu intelnya yang merupakan seorang dokter, dan kebetulan si dokter ini sedang mengobati salah satu penjaga yang berhasil selamat dari kejadian semalam. Setelah berhasil memojokkan penjaga itu, Walker pun berhasil mendapatkan sedikit informasi tentang pelaku yang memakai topeng hoki itu. Setelah itu, Walker pun langsung OTW ke rumah sakit untuk menjenguk rekan polisi yang koma akibat dari kecelakaan aksi kejar-kejaran di awal film itu. Yang mana kita diperkenalkan dengan tim Walker terdahulu yang bernama Vincent yang tampak tidak menyukai keberadaan Walker. They also got him stealing that fucking truck we were chasing. So what you gonna do? You gonna shoot him? Wanita ini bernama Angie, istri dari rekan Walker yang sedang koma. Angie menceritakan tentang suaminya yang sempat mengigau terkait aksi mereka selama di kesatuan narkoba. Yang ternyata 2 tahun lalu, Walker, Vincent, dan 2 rekan lainnya termasuk suami Angie melakukan suatu pekerjaan yang kotor, yaitu mencuri obat kuat dan sejumlah uang yang berada di tempat kejadian. Di mana hal tak terduga terjadi, di mana Walker memukuli seorang pria yang baru datang dan ternyata adalah seorang polisi yang ditugaskan di TKP. Saat si intel sedang kejang-kejang, Walker dan kawan-kawan baru sadar bahwa ia adalah seorang polisi yang sama seperti mereka. Walker yang merasa bersalah pun berniat untuk membawanya ke rumah sakit, tapi Vincent tidak setuju dengan ide tersebut, mengingat aksi mereka yang pasti akan ketahuan sehingga di sisi lain, Mia dan Charlie sedang meminta bantuan pamannya yang bernama Jarwo untuk membuat paspor palsu agar bisa kabur ke luar negeri. Di saat yang sama, Ellie yang sedang berada di kantor pun berhasil mendapatkan informasi tentang sosok si paman yang memiliki sebuah bengkel, di mana ia langsung menyampaikan informasi tersebut kepada Walker. That's Clarice Fong, mother to our dead triad boss. Hey, you come here. I just need information. Di tempat lainnya, kita melihat Lauren, bapak Charlie, yang sedang ngambek karena terjebak macet yang panjang, di mana ia tidak sadar bahwa dirinya sedang terancam karena si bos besar Triad telah mengirim anak buah terbaiknya untuk menangkap Lauren hidup-hidup. Kembali ke Walker yang sudah tiba di bengkel milik si paman untuk mencari tahu kemana Mia dan Charlie pergi. Tanpa basa-basi, si paman langsung memberitahukan sebuah klub yang sering mereka datangi. Dan tanpa buang waktu, Walker pun langsung berangkat ke lokasi saat itu juga. Sementara itu, si bos Triad nampak gelisah karena belum bisa menangkap Charlie dan membalas kematian putranya. Sampai akhirnya muncullah salah satu kawan Charlie yang sempat ikut ngerampok dan bodohnya memberitahukan sebuah klub tempat Mia dan Charlie sering berada. Pada malam hari, Walker terlihat sudah sampai di klub tersebut, di mana ia menemukan sosok Mia yang sedang duduk sendirian dan langsung memintanya untuk mau membujuk Charlie agar pulang kembali kepada Lauren ayahnya. Namun, belum selesai berbicara, muncullah Vincent dan kedua rekannya yang sama-sama ingin memburu Charlie dengan beda tujuan. Sempat terjadi sedikit ketegangan, momen tersebut pun langsung terhenti saat pasukan Triad muncul di klub itu. Perkelahian brutal pun terjadi ketika Walker dan Mia harus bertahan hidup dari kedua pihak, yaitu Triad dan Vincent CS. Di mana saat Mia sedang terdesak, muncullah Charlie dan paman Jarwo yang baru datang dari luar. Di saat Vincent sedang sibuk menghadapi pasukan Triad, Walker pun langsung membawa Mia dan Charlie kabur dari klub itu. Namun tidak disangka muncullah beberapa polisi datang sesuai laporan warga. Tak punya pilihan lain, Walker dan kawan-kawan terpaksa masuk ke dalam klub untuk melindungi diri, di mana si paman sangat nekat mengorbankan dirinya demi melindungi Mia, keponakannya. Walker, Mia, dan Charlie berhasil kabur melalui jalan belakang. Mengetahui keterlibatan Vincent CS dalam masalah ini,
Walker pun menyadari bahwa nyawa rekannya yang sedang koma di rumah sakit kini sedang dalam bahaya karena bisa menjadi saksi atas keterlibatan mereka semua. Sehingga Walker pun langsung menghubungi Ellie untuk secepatnya pergi ke tempat rekannya dirawat. Where are you taking him? Dan benar saja, saat ini Vincent menghubungi Ching agar secepatnya menghabisi rekan Walker. Tepat saat Ellie baru tiba di rumah sakit, Ching sudah bersiap untuk menghabisi rekannya. Tepat saat Angie dibunuh oleh Ching, muncullah Ellie yang bermaksud menyelamatkan nyawa, akan tetapi Don't fucking move. setelah Ellie berhasil menangkap Ching, kita kembali kepada Walker yang membawa Charlie dan Mia ke rumah milik kakeknya, di mana Walker segera menghubungi Lauren tentang putranya yang sudah ditemukan. Tanpa sadar, saat ini ponsel Lauren berada di tangan Bos Triad dan secara otomatis mengetahui keberadaan mereka bertiga. Di mana Bos Triad pun langsung meluncur ke titik lokasi serta membawa Lauren untuk menyaksikan langsung bagaimana Charlie akan mati dan merasakan kehilangan putra yang disayangi. Sementara itu, Ellie terlihat mendatangi rumah istrinya Walker untuk bertanya tentang suatu tempat yang mungkin biasa Walker datangi. Setelah mendapatkan lokasi rumah kakek milik Walker, Ellie pun langsung pergi ke stasiun kereta api dengan membawa Ching yang akan dijadikan umpan untuk memancing kemunculan Vincent. Sesuai rencana, mereka pun datang ke lokasi dengan membawa sebuah kantung berisi obat kuat sehingga ya, tepat saat Ellie menangkap Vincent CS, Walker sendiri sedang bersiap untuk menyambut kedatangan Lauren yang akan menjemput Charlie. Namun, di luar dugaan, muncullah pasukan Triad yang berniat untuk menyerbu rumah tersebut. Di mana Walker dan kawan-kawan harus bertahan hidup dengan bersembunyi di dalam rumah, di tengah serbuan peluru. Walker pun berusaha mengincar satu persatu musuh yang masuk ke dalam. Nyaris mati oleh tembakan dari bawah lantai, Walker pun mengambil senjata milik musuh yang sudah tergeletak. Walker benar-benar kewalahan menghadapi pasukan Triad yang terus bermunculan, di mana saat pelurunya habis, ia langsung mengambil pengait besi yang ada di rumah itu. Ketika pasukan penembak sudah habis, muncullah orang yang paling jago di kelompok Triad, di mana wanita ini mempunyai skill bela diri yang mumpuni dan membuat Walker tak berdaya oleh wanita pirang ini. Saat Walker tertimpa reruntuhan atap, wanita itu mendekatinya untuk memastikan kematiannya. Akan tetapi, tepat saat wanita itu mati dan Walker pingsan akibat kelelahan, Mia dan Charlie pun langsung ditangkap pasukan Triad untuk diserahkan kepada sang bos besar yang baru datang, di mana Lauren diberikan pistol dan dipaksa untuk memilih siapa yang harus mati di antara mereka. Saat Lauren dan Charlie sedang drama, muncullah Ellie yang membawa Ching, Vincent, dan rekannya. Disinilah akhirnya terungkap bahwa 3 orang yang memakai topeng hoki yang membunuh putra bos besar ternyata adalah Vincent dan kedua rekannya sesuai perintah dari Ching yang sudah lama menginginkan kematiannya. Ternyata Ching diam-diam menginginkan jabatan sebagai ketua menggantikan putra bos besar yang dianggap sebagai bocah ingusan. Ia sengaja bersekongkol dengan Vincent untuk melakukan pembantaian dan menjadikan Charlie sebagai kambing hitamnya. Ibu bos benar-benar kaget karena pelaku yang membuat putranya mati adalah orang kepercayaannya sendiri. Di saat bersamaan, Vincent pun mengambil senjata milik Ellie dan berniat untuk menghabisi Charlie. Tepat saat Walker sudah sadar, tembak-tembakan pun terjadi antara Vincent CS dan kelompok Triad, di mana Ching berhasil mendapatkan pistol dan menembak ibu bos. Setelah Ching berhasil menghabisi bosnya, ia langsung sembunyi sembari membawa tas yang berisikan obat kuat. Namun, Vincent tidak membiarkan hal itu terjadi dan langsung menembaki Ching, di mana salah satu rekannya berhasil membantai seluruh pasukan Triad seorang diri dan mengincar Ellie yang masih hidup untuk ia habisi. Di mana Charlie yang telah kehilangan ayahnya
tak begitu saja pasrah dan membiarkannya pergi, sehingga ia pun melakukannya. Tepat saat Vincent kabur membawa tas berisikan obat kuat, Walker yang melihat hal itu langsung mengejar Vincent yang rupanya kabur menggunakan kereta api yang lewat. What the fuck difference does it make to you? Setelah semuanya selesai, Mia dan Charlie tetap melanjutkan rencananya kabur keluar kota. Ellie sengaja membiarkan mereka pergi karena tidak dianggap ikut terlibat langsung dalam masalah ini. Sedangkan Walker merasa bersalah atas perbuatannya di masa lalu yang sering melakukan pekerjaan kotor dengan Bapak Wali Kota. Sehingga ia sangat menerima akan keadaan yang menimpa saat ini dan Walker pun menyerahkan dirinya ke kepolisian dan meminta tolong Ellie untuk mengantarkan hadiah Natalnya ke putrinya. Sehingga film pun berakhir. Sekian dulu alur cerita film Half a Hope. Jika kalian menyukai konten ini, berikan like di bawah video ini dan jangan lupa berikan rekomendasi video lainnya di dalam kolom komentar.